Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, saya Restu Alfaris dari program studi Pendidikan Agama Islam dari kelas 1E. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview membahas sedikit materi yang sekaligus menjadi tugas UTS dari Ulumul Hadis. Yang mana materi tersebut adalah ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Sebelum masuk ke pembahasan riwayah dan diroyah gitu ya, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu ilmu hadis. Ilmu hadis secara definisi, secara pengertian adalah al-qawaidu al-marifatu bihalir rawi wal marwi, yaitu kaidah-kaidah yang menjelaskan, yang membahas, yang mengetahui tentang rawi, perawi dan marwi. Perawi dan marwi. Apa itu perawi dan marwi? Ada dua kata kunci di sini, ada perawi dan marwi. Perbedaan perawi dan marwi. Yang pertama ada perawi. Apa sih itu perawi? Perawi itu adalah orang-orang yang membawa, yang menerima, yang menyampaikan berita dari Nabi, atau bisa disebut dengan sanad, yang biasanya ada di awalan hadis, ada di awal kalimah dari satu hadis gitu. Lalu ada marwi. Marwi ini isi berita yang diriwayatkan, atau bisa disebut dengan matan, isinya. Setelah ada perawi, ada marwi, ada sanad, ada matan. Nah, matan ini ataupun marwi ini adalah isi dari hadis tersebut. Apa yang disampaikan dari perawi-perawi tersebut yang mendengar perkataan Nabi, isinya atau penyampaiannya itu ada di matan, isi hadisnya. Contoh kita ambil dari salah satu hadis Nabi. Hadasana Adam, hadasana Su'bah, hadasana Sayyar Abu Hakam, qala sami'tu Aba Hazim, qala sami'tu Aba Hurairah, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang dinamakan sanad, yang terletak pada awalan hadis. Menceritakan kepada Adam, hadasana Adam. Lalu Adam cerita lagi kepada Su'bah menceritakan kepada Sayyar Abu Hakam. Abu Hakam berkata bahwa dia mendengar dari Abu Hazam. Abu Hazam berkata lagi bahwa dia mendengar dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata lagi bahwa dia mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang dinamakan dengan sanad ataupun perawi hadis. Nah, lalu yang menjadi marwinya itu mana? Nah, di sini baru masuk kepada isinya, kepada matannya. Yang menjadi marwinya yaitu yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man hajalillah falam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumi waladatsu ummuhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkan, masih suci, terbebas dari dosa. Yang dimana hajinya itu karena Allah dan tidak berbuat, dan selama haji itu tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan. Maka ketika ia pulang kembali ke negaranya, ia seperti dilahirkan, dimana hari dimana ia dilahirkan oleh ibunya yang masih terbebas dari dosa, yang masih dalam keadaan suci gitu. Nah, ini yang menjadi matannya, yang menjadi marwinya. Ini isi dalam hadis tersebut yang disampaikan Nabi itu apa? Itu. Jadi ada sanad, ada matan, ada perawi, ada marwi. Nah, jadi seperti itu. Perawi, marwi, sanad, matan. Sanad itu orang-orangnya yang menyampaikan, yang menerima, yang apalagi, yang membawa,
berita dari Nabi. Yang tadi saya sebutkan tuh, yang dari contoh salah satu hadis tadi, nah itu adalah orang-orangnya. Dari sanad itu dia bisa membahas tentang diperdalam, misalkan membahas tentang biografi dari salah satu tokoh tersebut, dari salah satu perawi tersebut gitu ya, atau membahas tentang dia benar atau tidaknya, dia jujur atau tidaknya. Karena kan salah satu perawi itu kan harus bersikap jujur ya karena kalau tidak jujur ya mana bisa dipercaya kalau dia mendapatkan berita dari Nabi. Nah, adapun matannya atau marwinya, isi hadisnya yang membahas isi tersebut, yang membahas penyampaian yang disampaikan oleh Nabi itu apa sih gitu. Nah, itu yang dibahas di marwi yang menjadi matan. Itu adalah perbedaan perawi dan marwi ya. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan inti, yang dimana pembagian ilmu hadis. Ada hadis riwayah, ada hadis diroyah. Yang sebelumnya kita telah bahas adalah tentang definisi ilmu hadis atau pengertian ilmu hadis, yaitu al-qawaidul ma'rifah bi rawi wal marwi, kaidah-kaidah yang membahas tentang perawi dan marwi yang telah saya sampaikan sebelumnya ya. Nah, sekarang ada pembagiannya, bahwa ilmu hadis itu ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Apa sih itu ilmu hadis riwayah gitu? Ilmu hadis riwayah itu ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, terus periwayatan-periwayatannya, batasan-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya ya. Ataupun riwayah ini hadisnya gitu ya, hadisnya. Yang mana riwayah ini objek pembahasannya ya berfokus pada Nabi Muhammad saja gitu, pada diri Nabi Muhammad saja, cukup sampai situ. Tidak membahas bahwa hadis ini sahih atau tidak membahas hadis ini doif, hadis ini lemah gitu ya, hadis ini kurang sahih ataupun segala macamnya gitu, ataupun sahihnya tidak dibahas dalam hadis riwayah itu, tidak dibahas. Cukup berfokus pada diri Nabi ya. Udah cukup sampai situ saja dalam pembahasan hadis riwayah, ilmu hadis riwayah itu. Dan adapun ilmu hadis diroyah, ilmu hadis diroyah itu apa sih? Ilmu hadis diroyah itu ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan, pokoknya dibahas di diroyah. Yang tadi, yang mana ilmu hadis diroyah ini bisa menentukan apakah ini suatu hadis yang sahih ataupun yang tidak sahih ataupun yang doif gitu. Nah, di sini bisa ditentukan bahwa hadis itu statusnya apa gitu, bisa sahih ataupun bisa doif. Di ilmu hadis diroyah ini bakal ketemu itu. Kan kalau tadi sebelumnya riwayah itu cukup pembahasannya itu cukup pada diri Nabi itu ya, berfokus berobjeknya itu pada diri membahas diri Nabi saja gitu. Tapi di riwayah ini lebih ke apanya ya, ke penjelasannya gitu, penafsirannya gitu ya. Yang tadi yang mempelajari hakikat periwayatan ya, yang mana ada memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Terus ada syarat-syaratnya ada metode perawi ketika menerima periwayatan hadis ya. Mereka mendengar atau sedang apalah gitu ya. Terus ada macam-macamnya, atau apakah periwayatannya itu qoti ataupun nyambung gitu ya, terputus atau nyambung gitu. Terus ada hukum-hukumnya, diterima atau ditolaknya, keadaan para perawinya ya, sifat perawinya ya, biografinya ya. Terus ada macam-macam periwayatannya, bentuk pembukuannya, dan ada hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya, istilah ahli hadis gitu ya. Jadi intinya riwayah itu hadisnya gitu, diroyah itu ilmu hadisnya. Riwayah itu fikih, diroyah itu usul fikih. Terus apa lagi ya?
riwayah itu tafsir ya, tafsirnya gitu, diroyah itu ilmu tafsirnya. Umpamanya seperti itulah ya, antara perbedaan riwayah dan diroyah. Jadi seperti itu ya, bisa disimpulkan bahwasannya hadis diroyah itu objek pembahasannya itu lebih kepada penelitian sanad dan matan ya. Diteliti lagi tuh kualitas hadisnya tuh diterima atau ditolak gitu ya, bisa menentukan status hadisnya itu sahih ataupun dhaif ya. Nah itu yang menjadi salah satu adanya hadis riwayah gitu, karena dua hal ini berbeda tapi tidak dapat dipisahkan gitu ya, antara riwayah dan diroyah ini tidak bisa dipisahkan, karena riwayah sendiri pun tidak bisa lepas dari perannya diroyah. Begitu simpulan dari saya ya. Cukupkan sampai sini saja. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang dipahami, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.